Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya talamid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam sebuah momen yang sangat sempurna, momen yang sangat mulia, yakni mencari ilmu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Pertama, Aas Asia, Hadirah. Abdul Malik Imanullah, Hadir. Aina Yalawiyah, Hadir. Alvina Damayanti, Hadir. Anggi Ramdanila. Hadirah. Alhamdulillah ya, semua masih hadir dan alhamdulillah juga sehat walafiat. Nah, sebelumnya pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, kemudian qiraah juga yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Nah, untuk memperbaiki hal-hal tersebut, untuk memperbaiki apa yang kita simak, untuk memperbaiki apa yang sudah kita bicarakan, terus apa yang sudah kita baca. Nah, takutnya ada beberapa kesalahan yang terkait dengan kaidah. Nah, kita akan membahas dulu bagian dari at-tarokib, yaitu mubtada dan khobar. Jadi, apa itu mubtada khobar? Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya si mubtada khobar ini kedudukannya sebagai subjek dan predikat. Nah, kalau di bahasa Arab ini banyak yang terkait pembahasan tentang subjek predikat, ada mubtada khobar, ada fi'il fa'il dan lain sebagainya. Nah, apa sih kenapa Bu kita itu harus bekerja tentang mubtada dan khobar? Nah, manfaatnya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan ternyata apa yang kita bicarakan itu tidak dipahami oleh yang kita ajak bicara. Nah, hal-hal tersebut akan kita perbaiki di bagian at-tartib. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang mubtada khobar, yang mana si mubtadanya ini akan terbuat dari isim isyarah. Nah, kemudian kalau khobarnya itu akan terbuat dari na'at atau dzaraf. Nah, kita langsung masuk ke sini. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat atau jauh, yakni kata benda, bukan kata kerja ya. Kata kuncinya itu kata benda. Kata benda itu sesuatu yang tidak disertai dengan waktu, berbeda dengan kata kerja. Kata kerja itu disertai dengan waktu. Contoh, pergi, kapan perginya, apakah pagi-pagi, sekarang atau nanti. Nah, kalau kata benda ini dia tidak disertai dengan waktu. Nah, kemudian kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat atau jauh. Contohnya apa? Ini, itu. Nah, itu disebutnya kata atau isim isyarah. Kalau dalam bahasa Indonesia, si isim isyarah ini disebut dengan kata tunjuk. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini dalam bahasa Arabnya adalah hada. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya ini ya. Terus, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan kata yang digunakan baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Tetapi kalau dalam bahasa Arab menggunakan kata ini itu terdapat perbedaan. Kata ini untuk laki-laki apa? Ini untuk perempuan apa? Nah, anak-anak, kalau ini untuk laki-laki dalam bahasa Arab menggunakan kata hada. Tetapi kalau untuk perempuan atau muannas maka menggunakannya hadini. Langsung ke contoh biar kalian paham. Hada Mahmud. Ini Mahmud. Mahmud perempuan atau laki-laki? Jelas saja laki-laki, masa ada Mahmud perempuan. Nah, di sini haza ada artinya
jelas saja itu nama perempuan. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua, yakni kata tunjuk atau isim isyarah untuk yang jauh, yang digunakannya untuk jarak yang jauh, yakni dalika sama tilka. Dalika artinya itu digunakan untuk muzakkar, kalau tilka ini digunakan untuk muannas, tapi artinya sama-sama itu. Contoh, dalika kitabun, itu buku. Nah, dalika ini digunakan untuk muzakkar. Kitabun namanya itu muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena tidak ada tanda muannas. Apa itu tanda muannas? Apa itu tanda yang menunjukkan perempuan dalam bahasa Arab? Salah satunya ada tak marbuto. Tak marbuto itu biar agak pusing, yang bentuknya itu bulat ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang tilka. Tilka misrotun, itu penggaris misrotun, karena dia ini ada tak marbuto, berarti dia menunjukkan muannas, maka kata tunjuk yang digunakannya adalah tilka. Simpulannya, hadza dan hadhi sama-sama ini, tetapi digunakan untuk jarak yang dekat. Hadza untuk yang dekatnya itu laki-laki, kalau tepatnya muzakkar, tapi kalau hadhi artinya ini digunakan untuk sesuatu yang dekat dan untuk muannas perempuan. Kalau zalika sama tilka, dia itu untuk yang jauh, yang jaraknya jauh. Kalau dalam bahasa seperti dalam lain, si zalika ini digunakan untuk muzakkar, kalau tilka digunakan untuk muannas. Nah, itu beres untuk membahas tentang isyarah. Sekarang kita lanjut ke na'at dan man'ut. Nah, na'at dan man'ut itu artinya ya, na'at itu artinya sifat. Sifat. Kalau man'ut itu artinya yang disifati. Tapi dan ya. Kita langsung saja ke contoh. Sebelum ke contoh, apa aja yang termasuk na'at? Na'at itu sesuatu yang menunjukkan sifat intinya. Contohnya ada kata cantik, tampan, jelek, buruk, bagus, jelek juga pasangannya, atau luas, sempit, besar, kecil, itu bersih, kotor. Nah, itu termasuk ke dalam contoh na'at. Dan man'ut berarti sesuatu yang disifatinya, yang contoh faslun nadifun, kelas yang bersih. Nah, si kelas ini mempunyai sifat yaitu bersih. Faslun mempunyai sifat nazif. Gitu. Saya contoh. Tilmidun nasyitun, siswa yang rajin. Tilmidatun nasyitun, siswi yang rajin. Nah, untuk na'at dan man'ut ini, si na'at harus selalu mengikuti keadaan man'ut, baik dalam keadaan rafa, nasab, jar, ataupun ma'rifat dan nakirohnya. Nah, si na'at ini harus mengikuti ke tilmid. Nah, nasyitun bentuknya nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena si man'utnya yang disifatinya itu bentuknya nakiroh, cirinya ada tanwin gitu. Kemudian nasyitun dia muzakkar. Kenapa? Karena si tilmidnya juga muzakkar. Ya. Mau yang mana na'atnya sama si pusing satu. Si nasyitun menjadi na'at, menjadi sifat dari tilmid. Dan si tilmid ini mengikuti man'ut. Yang kedua juga sama. Nasyitotun menjadi na'at dan tilmidatun menjadi man'ut. Itu ya. Nah, sekarang beres membahas, udah selesai tentang na'at dan man'ut. Sekarang lanjut ke materi ketiga, yaitu mubtada dan khobar. Yang mana mubtadanya ini akan terbuat dari isim isyarah, dan kemudian khobarnya itu akan terbuat dari na'at atau zarf makan. Nah, ini teman-teman. Langsung contoh saja. Hadzal hammamu nasifun. Kamar mandi ini bersih. Kamar mandi ini bersih. Nah, hadzal hammamu menjadi mubtada, nasifun menjadi khobar. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tilkal maktabatu kabiratu. Perpustakaan itu sangat besar ya. Tilkal kita maktabatu menjadi mubtada dan kabiratun menjadi khobar. Kemudian contoh yang ketiga, zalikal maidanu amamal mahmali. Zalikal maidanu menjadi mubtada, amamal
khobar. Yang harus kalian ketahui bahwa mubtada itu harus selalu rafa, tepatnya domah ya, domah. Tetapi kalau sudah bertemu dengan dzaraf seperti amama artinya di atas, fauqo artinya di bawah, fauqo juga di atas, tahta artinya di bawah, wara'a di belakang. Nah, itu menunjukkan dzaraf. Dzaraf itu sesuatu yang menunjukkan baik kepada tempat ataupun kepada waktu. Tadi di atas, di bawah, di belakang, di depan ada sesuatu yang menunjukkan kepada tempat. Nah, ini zalikal maidanu amamal ma'lani. Lapangan itu ada di depan laboratorium. Di depan berarti menunjukkan tempat, bahwa si lapangan ini terletak di depan laboratorium. Nah, balik lagi pada contoh yang kedua. Nah, sitil maktabatu kabiratun. Kabiratun menjadi khobar, tetapi terbuat dari sifat. Nah, kalau tadi amama ma'mari dia menjadi khobar, tapi khobarnya terbuat dari dzaraf makan karena menunjukkan sesuatu yang menunjukkan tempat. Biar kalian tidak pusing bahwasanya untuk dzaraf makan ini selalu ada tanda. Tadi ada fauqu, tahta, wara'a, amama dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, karena ini untuk mempersingkat waktu. Jika kalian tidak paham bisa WhatsApp ibu aja gitu. Enggak, ada yang belum dipahami? Bu, apakah man'ut selalu berbentuk manusia atau orang? Saya jawab ya, jelas tidak ya. Yang namanya sesuatu yang disifati itu tidak hanya orang, yang mempunyai sifat itu tidak hanya orang gitu. Memang saya di sini memberikan contohnya tilmi menunjukkan orang, tetapi ada juga yang lain, contohnya benda atau ruangan. Contohnya faslun kabirun, kelas yang sangat besar atau kelas yang besar. Kemudian ada juga maidanun wasi'un, lapangan yang luas. Nah, si wasi'un sama kabirun ini menjadi sifat. Nih, si kabirun menjadi sifat bagi faslun, yang mana si faslun itu bukan orang tapi ruangan ya. Kemudian ada juga wasi'un. Wasi'un menjadi sifat untuk lapangan karena biasanya lapangan itu luas. Kalau memang sih suka ada yang sempit, tetapi kata-kata kalau lapangan itu luas. Nah, itu tadi si faslun sama maidanun itu dia man'ut, sesuatu yang disifati tapi dia bukan orang. Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum ke tugas ya, ke pembagian tugas, sekarang ibu ada menyuruh kalian untuk membentuk beberapa kelompok. Kelompok pertama ya ada Asia, Abdul Malik sama Ainaya. Kelompok kedua ada Alvina, Anggi sama Cecep. Nah, silakan berkumpul bersama kelompok kalian sesuai dengan nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Oke ya, setelah kalian berkumpul bersama kelompoknya, nah sekarang tugasnya adalah silahkan simpulkan materi yang telah tadi ibu jelaskan, diskusikan bersama teman-teman, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Saya kasih waktu selama 10 menit ya, silakan dikerjakan. Ya, saya kapan deh. Jadi naat itu adalah sifat dan man'ut adalah yang disifati. Nah, mubtada bisa terbuat dari isim isyarah dan khobar bisa terbuat dari naat ataupun dzaraf. Dzaraf bisa berupa tempat atau keterangan waktu. Nah, alhamdulillah ya. Berarti dari kalian sudah memahami materi yang disampaikan oleh ibu tadi. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham atas materi yang ibu sampaikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian silahkan mengerjakan tugas latihan pada bagian akhir
dari bab 1. Kemudian harus ditulis ya, tulis tangan, jangan diketik. Jangan lupa juga menyantumkan tanda tangan. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang al-mawafid al-asasiyah. Maka diharapkan bagi kalian untuk menyiapkan materi baca-baca terlebih dahulu agar nanti pas pembelajaran bersama ibu kalian tinggal menguatkan takkid ya atas materi yang kalian pahami. Juga bahwa jangan lupa ya, mubtada ini bisa terbuat dari isim isyarah dan hukum dari mubtada itu wajib ma'rifat. Kemudian untuk khabar ini terbagi dua, ada yang mufrad dan ada yang ghair mufrad. Nah, yang mufrad ini bentuknya tadi seperti tadi contohnya yang Nah, kalau yang ghair mufrad ini contohnya yang tadi ada zorof. Sebenarnya untuk khabar ini bisa juga terbuat dari jar majrur, hanya saja baru dijelaskan terlebih dahulu tentang zorof. Nah, sebelum diakhirinya pembelajaran pertemuan kali ini, silakan berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bagi yang belum dipahami silakan WhatsApp ibu ya, nggak apa-apa. Kalau lagi santai nanti insya Allah dibalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.